Salam saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Selasa dalam Pekan Paskah yang ke-7. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Anton Mikael, seorang imam projo Keuskupan Agung Makassar yang sedang menjalankan tugas sebagai seorang formator sekaligus juga staf di Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Marilah saudara-saudari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, inilah Injil hari ini, Selasa 26 Mei pada Pekan Paskah yang ke-7, dan gereja memperingati Santo Filipus Neri, seorang imam. Yohanes 17 ayat 1-11a adalah bacaan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yohanes 17 ayat 1-11a. Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan bagian pertama dari doa Yesus yang agak panjang, yang sebenarnya dimulai dari Yohanes 17 ayat 1-26. Dan pada bagian pertama yang kita dengarkan, kita mendengarkan dari Yohanes 17 ayat 1-11. Doa yang bagi saya sangat indah. Doa yang menjadi ungkapan hati Yesus kepada Bapa, doa yang menjadi permohonan Yesus kepada Bapa, dan pertama-tama ditujukan untuk umatnya, muridnya. Dalam doa itu Yesus memuliakan Bapa karena Yesus telah berhasil menyelesaikan tugas perutusannya di dunia. Apa tugas perutusannya? Keberhasilan itu nyata ketika para murid itu sudah mengenal Allah, percaya kepada Allah, dan memuliakan Allah. 3 hal ini menjadi ukuran: mengenal Allah, percaya kepada Allah, dan memuliakan Allah. Yesus juga bersyukur dalam doa itu karena para muridnya telah sepenuhnya mengikuti firman Allah. Oleh sebab itu, Yesus berdoa meminta supaya Bapa mempermuliakan para murid yang tinggal di dunia ini dengan kemuliaan dan keselamatan
sebagaimana yang ada pada Yesus. Yesus menyadari bahwa waktunya untuk bersama para murid tidak lama lagi. Maka Yesus meminta sebuah jaminan kepada Bapa agar para muridnya dilindungi dalam usaha mereka melanjutkan karya Allah di dunia ini. Bagi saya, doa Yesus ini sebuah ungkapan cinta kepada para murid, ungkapan cinta kepada umatnya, meminta jaminan dari Bapa. Apa yang dapat kita renungkan saudara-saudari dari bacaan hari ini? Saya memulainya dengan sebuah pertanyaan ketika merenungkan ini. Sebenarnya siapa sih manusia ini? Apa hebatnya kita sehingga Tuhan begitu mencintai kita? Bahkan saking cintanya, Dia mendoakan kita agar diberikan jaminan keselamatan, diberikan jaminan perlindungan. Pertanyaan penting ini akan menjadi bahan renungan kita pada hari ini. Apa hebatnya kita? Jawaban dari pertanyaan ini adalah, pertama-tama Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Tuhan yang pertama-tama mencintai kita. Jadi kita tidak bisa membanggakan kehebatan kita di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bahkan keberadaan kita itu tidak menambah kemuliaan Tuhan. Tetapi karena Tuhan begitu mencintai kita, maka Dia mau mendoakan kita, memberikan jaminan keselamatan kita. Ini yang dapat kita renungkan. Inisiatif dari Tuhan supaya apa? Supaya kita juga merasakan cintanya. Maka saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya Yesus mau mengajak kita menjadi perpanjangan tangannya. Sebagaimana saya dicintai oleh Tuhan, maka saya pun harus mencintai orang lain. Sebagaimana saya dikasihi oleh Tuhan, demikian juga saya harus mengasihi orang lain. Sebagaimana saya diampuni oleh Tuhan, demikian juga saya harus mengampuni orang lain. Inilah perpanjangan tangan Tuhan. Dan demikian, orang yang melihat cinta saya, sayang saya, kasih saya, atau pengabdian saya, atau tindakan baik saya, kemudian akan mengenal Tuhan yang telah terlebih dahulu mencintai saya. Kita dikasihi, maka kita juga harus mengasihi. Kita dicintai, maka kita juga harus mencintai. Yesus dalam doanya memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang mau mengikuti firman Tuhan ini, yang mau terlibat dalam karya keselamatannya, yang mau membagikan kekayaan cintanya kepada orang lain yang dijumpainya. Dan semoga kita semua semakin menyadari tugas kita menjadi saksi. Karena saya telah dicintai, maka saya pun harus mencintai. Karena saya sudah dikasihi, maka saya pun harus mengasihi. Semoga kita dimampukan untuk itu. Demikianlah Injil dan inspirasi hari ini. Bersama saya, Pastor Anton Mikael, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar. Dan semoga saudara-saudara sekalian, segala karya kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil, dan inspirasi hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Anton Mikael. Semoga beliau tetap sehat dan semangat dan selalu terpanggil untuk membantu kita mengisi renungan-renungan di channel Inri ini. Dan untuk saudara-saudari, apabila Anda sungguh merasakan manfaat dari renungan ini, silakan Anda berbagi kepada anggota keluarga, kepada sahabat, kepada komunitas, biar firman Tuhan semakin didengar oleh banyak orang dan semakin banyak orang pula mendapatkan pencerahan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.